kembali dalam ibadah pekan doa Pentakosta yang ke-9 di malam hari ini, Sabtu 30 Mei 2020. Ibadah pada malam hari ini bertemakan Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Renungan pada malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60 yang akan dibawakan oleh Penatua Adi Wibowo. Sebelum ibadah kita mulai, mari bersama kita bersatu teduh sejenak. Mari kita memuliakan Tuhan melalui lagu Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, hamba datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini, hamba ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah semua ini dapat kami sebarkan dan kami dapat membuat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu saat ini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu menghampirinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tema renungan pada malam hari ini adalah Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Kisah Para Rasul 7 ayat 55-60 menceritakan bagaimana kehidupan Stefanus berakhir. Stefanus adalah seorang dari 7 diaken yang dipilih dari antara umat Tuhan pada waktu itu untuk memberi perhatian khusus pada urusan diakonia jemaat. Para rasul merasa terhambat aktivitas pemberitakan Injilnya karena urusan pelayanan meja. Karena itu, mereka meminta jemaat untuk memilih diakonos yang dikhususkan untuk melayani meja, termasuk memperhatikan para janda jemaat. Para diaken ini kemudian didoakan dan mendapat penumpangan tangan para rasul sebelum mereka menjalankan tugas pelayanan. Mereka dipilih secara demokratis dan juga teokratis berdasarkan kriteria cukup sederhana, yaitu bahwa mereka adalah orang yang dikenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus. Sebagai diaken, Stefanus ini juga memberitakan Injil. Dalam menjalankan tugasnya, Stefanus mengadakan bermacam mujizat dan tanda-tanda di depan orang banyak dan membebaskan banyak orang dari penyakit dan belenggu. Namun sayang, tidak semua orang Yahudi menerima pemberitaan dan pelayanannya. Bahkan beberapa orang dari jemaat Yahudi, yaitu jemaat Libertini, menuduh Stefanus sebagai penyesat dan membawanya ke mahkamah agama. Kisah Para Rasul 7 ayat 1-53
menceritakan pembelaan Stefanus di hadapan imam besar dalam sidang Mahkamah Agama. Dengan berani Stefanus mengutarakan bagaimana Allah membentuk Israel mulai dari pemilihan Abraham yang tinggal di Mesopotamia, peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir di bawah pimpinan Musa, sampai kehidupan umat Yahudi saat itu. Stefanus mengungkapkan juga bagaimana nenek moyang Israel terus memberontak kepada Tuhan sehingga ia dibuang ke tanah Babel, sebagaimana membunuhi para nabi dan akhirnya menolak orang benar, yaitu Yesus yang belum lama mereka bunuh. Kemudian dalam perikop yang kita baca, Lukas yang menuliskan kisah para rasul menceritakan bahwa pembelaan Stefanus ini memicu kemarahan anggota Mahkamah Agama. Mereka berteriak, menutup telinga, menyerbu, menyeret, dan kemudian merejam Stefanus di luar kota. Stefanus mati dilempar batu. Lukas menuliskan tambahan catatan singkat, yaitu bahwa seorang anak muda bernama Saulus menyaksikan peristiwa itu dan menyetujui bahwa Stefanus layak mati dibunuh. Atas kasih karunia Tuhan yang besar, di kemudian hari Saulus itu dipanggil Tuhan menjadi rasul dengan nama Paulus. Melalui dirinya, Injil semakin tersebar ke dunia yang luas. Stefanus mati dirajam. Apakah kematian Stefanus ini tragis? Secara sekilas, barangkali akhir hidup Stefanus memang tampak tragis. Akan tetapi, sesungguhnya kematian Stefanus ini sangat bermakna. Mengapa? Dalam Kisah Rasul 7 ayat 54-60 ini diungkapkan beberapa hal yang menandainya. Stefanus mati karena pemberitaan Injil. Ia sedang berniat menjalankan tugas yang mulia dalam hidupnya. Maka kematiannya berkenan kepada Tuhan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini juga diberi karunia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus kemudian mati ketika sedang berdoa. Ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan dan sambil berseru, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Roh Kudus yang memenuhi Stefanus menjadikan Stefanus memaknai kehidupannya dalam iman pada Tuhan Yesus. Roh yang sama itu sedang bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan umat. Roh Kudus menjadikan Stefanus tambah menghadapi tekanan-tekanan berat. Bahkan karena Roh Kudus itu pula Stefanus berani mati sebab kematiannya bermakna. Roh Kudus menjadikan Stefanus, yakni bahwa baik hidup maupun mati, semuanya bermakna di mata Tuhan. Melalui Stefanus, kita belajar untuk membuka diri dan mengalami Roh Tuhan. Yakinlah bahwa Ia hadir dalam kehidupan kita, dalam segala perkara yang kita jalani. Roh itu menjadikan kehidupan kita penuh makna. Amin. Sebelum kita doa syafaat di rumah masing-masing bersama keluarga, kita kembali memuliakan Tuhan melalui lagu mengalir kuasa Roh Kudus.
ada 3 pokok doa yang akan kita doakan masing-masing bersama keluarga di rumah, yaitu pertama pemulihan pergumulan keluarga kita masing-masing, kedua pekabaran Injil di Indonesia dan di dunia, yang ketiga pemulihan kehidupan umat manusia juga lingkungan hidup di mana kita berada. Mari kita berdoa syafaat bersama.